Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, qala, beliau berkata, ma habbatir rihu qat illa jasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rukbatayhi wa qala Allahumma ij'alha rahmatan wa la taj'alha 'adzaban. Rawahu Syafi'i wa At-Tabarani. Kata Abdullah bin Abbas, mahabbatir rih, tidaklah bertiup angin kencang, illa jasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rukbatayhi, kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung duduk bersimpuh di atas dua lutut beliau. Jadi ketika terjadi angin kencang, badai, Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung duduk bersimpuh. Setelah itu beliau berdoa, Allahumma ja'alha rahmatan wala taj'alha 'adzaban. Ya Allah, jadikanlah angin yang datang ini itu sebagai rahmat-Mu, dan jangan sampai Engkau jadikan angin yang datang ini sebagai azab. Dalam riwayat yang lain Rasul berdoanya, Allahumma ja'alha riyahan wala taj'alha rihan. Ya Allah, jadikanlah dia riyah dalam bentuk plural jamak, wala taj'alha rihan, dan jangan kau dia jadikan sebagai angin dalam bentuk tunggal. Kenapa? Dalam Al-Quran itu, kalau kita temukan angin dalam bentuk plural jamak riyah, itu biasanya maknanya positif. Kalau dalam bentuk tunggal mufrad, itu biasanya bermakna negatif. Angin itu sebagai musibah, bencana. Seperti misalnya warsalna alaihi rihal aqim, ya, kami kirimkan angin yang membinasakan kepada kaum Ad, ya, angin dingin yang membuat mereka beku lalu setelah itu mati seketika. Nah, itu disebutnya rih, bentuknya tunggal. Tapi kalau riyah bentuknya jamak, wa arsalna riyah lawaqih, kami kirimkan angin dalam bentuk jamak itu lawaqih, untuk mengawinkan serbuk-serbuk dari bunga, apa namanya? Ya, bunga dari pepohonan itu, yang jantan dengan yang betina itu dibawa oleh angin, mengawinkan tumbuhan itu. Maka terjadilah pembuahan, lalu setelah itu berbunga dan berbuah dan seterusnya. Atau misalnya Allah katakan sebagai busyra baina yaday rahmatih, Allah kirimkan angin itu sebagai busyra, kabar gembira sebelum datangnya rahmat Allah. Apa rahmatnya Allah? Maksudnya adalah hujan. Jadi sebelum turunnya hujan, Allah kirimkan angin dulu. Nah, itu bentuknya riyah, bentuknya plural atau jamak. Sebelum datangnya hujan. Nah, hujan Allah menyebutnya sebagai rahmat. Maka hendaknya ketika turun hujan kita bersyukur, alhamdulillah Allah telah menurunkan hujan sebagai rahmat, maka Allahumma shayban nafi'an, jadikanlah hujan ini sebagai hujan yang mendatangkan keberkahan. Jangan hujan dicela, marah-marah hujan lagi, mana baru selesai nyuci mobil, marah-marah dia. Kenapa hujan sih? Mau ikut kajian padahal. Jadi dia marah-marah, dia memaki-maki hujan, padahal hujan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, angin itu datang sebagai busyra, kabar gembira. Jadi sebelum turunnya hujan, Allah kirimkan angin dulu. Jadi angin biasanya dalam Al-Quran kalau disebut sebagai tunggal, satu atau mufrad, itu maknanya bencana. Wa fi 'adin id arsalna 'alaihim ar-rihal aqim. Pada kaum Ad ketika kami kirimkan kepada mereka ar-rih, nah itu bentuknya tunggal, angin al-aqim. Aqim diantara maknanya adalah yang menghancurkan, membinasakan, mematikan. Jadi ada angin itu bikin orang mati langsung seketika. Bukan satu saja, satu kaum mati seketika. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Kekuatan angin tuh ya. Angin kalau sepoi-sepoi banyak, di sana ada, di sini ada, di sana terpecah dia, nah itu rahmat. Sedikit-sedikit, sejuk, sepoi-sepoi. Tapi kalau semua bersatu, yang di sana bersatu, oh itu jadi besar, jadilah badai. Itu yang membuat pepohonan tumbang, bahkan ada bangunan runtuh. Apalagi orang terseret, terbawa oleh angin, itu bisa jadi bahaya dan itu bisa menjadi bencana. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, begitu datang angin,
Di sini disebutnya rih ya. Mahabbatir rihu qat. Tidaklah bertiup angin berarti disebutnya tunggal, berarti anginnya kencang. Jadi begitu terjadi angin yang kencang, pohon-pohon misalnya sudah goyang begitu, angin kesana kemari dengan mendatangkan suara yang mengerikan, langsung jasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rukbatai, langsung beliau itu duduk bersimpuh di atas dua lutut beliau lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diajarkan untuk kita ya. Jadi begitu terjadi angin kencang, itu kita langsung berdoa kepada Allah. Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha adaban. Ya Allah, jadikanlah angin yang datang ini sebagai rahmat-Mu, bukan sebagai azab. Ya. Tambah banyak musibah bencana terjadi disebabkan oleh angin. Di alam ini kalau sudah bersatu, wah itu membahayakan. Api itu kalau kecil-kecil bermanfaat buat kita. Bisa buat nyalain kompor, bisa buat membakar sesuatu, mungkin bakar jagung, bakar sate dan seterusnya. Tapi kalau dia sudah bersatu datang dalam jumlah yang besar, bahaya. Api itu bisa membakar, melahap gudang, bisa melahap apalagi perkampungan, melahap pertokoan dan seterusnya. Itu bahaya, bahkan bisa melahap hutan. Ya Allah. Ngeri. Air begitu juga. Air kalau debitnya kecil, tersebar di mana-mana begitu, itu dia bermanfaat buat kita. Bisa untuk mandi, bisa untuk berwudu, bisa untuk menyiram tanaman. Tapi kalau dia datang dalam jumlah besar, jadilah air bah. Itu yang membahayakan. Ketika dia bersatu. Di alam ini kalau sudah bersatu, dia datang menjadi azab. Nauzubillah min dzalik. Nah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk memohon kepada Allah, sang pemilik alam ini, yang menggerakkan angin, yang menggerakkan air, yang menggerakkan api, yang menggerakkan seluruh yang ada di jagat raya ini, untuk mengendalikan angin ini. Jangan sampai angin datang membawa bencana kepada kami ya Allah. Tapi angin mudah-mudahan mendatangkan rahmat. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sampai serius. Doanya enggak cuma sekedar angkat tangan. Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha adzaban. Enggak. Sampai duduk tersungkur, bersimpuh seperti orang ketakutan. Jadi saking ketakutannya duduk bersimpuh, ya Allah, jangan Kau jadikan sebagai azab, jadikan dia sebagai rahmat. Subhanallah. Padahal ini Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia yang sudah dijamin oleh Allah selama Rasul hidup bencana enggak bakal datang. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan bencana, malapetaka, azab kepada mereka wa anta fihim, sementara engkau masih hidup di tengah-tengah mereka ya Rasul. Jadi ada orang melakukan perbuatan dosa, maksiat, membangkang kepada Allah, bahkan mau membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu enggak diapa-apain oleh Allah. Maksudnya tidak dikirimkan bencana, tidak dikirimkan gempa, tidak dikirimkan lahar, tidak dikirimkan angin, tidak dikirimkan apapun yang membinasakan mereka, enggak. Apa sebabnya? Wa anta fihim, kata Allah. Karena engkau masih hidup berada di tengah-tengah mereka. Maka bagaimana luar biasa pembangkangan kaum kafir Quraisy. Meludahi Rasul, mencekik Rasulullah, melempari dengan batu penduduk Taif itu. Apalagi menghina Rasulullah, bahkan mereka bersepakat hendak membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi enggak ada gempa di Mekah. Tidak ada Allah kirimkan bencana. Sebagaimana Allah hancurkan kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut. Enggak ada. Pindah ke Madinah, gimana gak kurang aja nih tuh bangsa Yahudi. Mereka menjadi orang-orang munafik, menjadi musuh dalam selimut. Memusuhi, bahkan meracuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengirim sihir, santet, Labid bin Asam. Mau mencelakakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah enggak binasakan mereka. Allah enggak kirimkan badai, banjir, apalagi gempa bumi dan seterusnya, enggak. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup bersama mereka. Berarti ini surat Al-Anfal ayat 33 ya. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa keberadaan Rasulullah itu sudah cukup menjadi tameng tidak terjadinya azab, tidak terjadinya bencana. Tapi begitu terjadi angin yang bertiup kencang, Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung tersungkur bersimpuh memohon kepada Allah, jangan sampai dijadikan azab. Padahal Rasul enggak doa pun enggak bakal jadi azab itu. Kenapa? Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tapi Rasul mengajarkan kepada kita, Rasul masih hidup mungkin iya itu jadi tameng. Tapi sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menjadi tameng buat kita? Maka Rasul ajarkan nih, kalau terjadi
gempa, terjadi hujan, terjadi badai, terjadi banjir atau hujan lebat, setelah sepeninggalku ketika aku sudah tidak ada, lakukan ini supaya tidak terjadi bencana itu menimpa kalian. Itu kira-kira pesannya. Nah, kita apalagi ya Allah, nggak ada yang menjamin kita masuk surga, tidak ada yang menjamin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aduh, peluang untuk terjadi bencana, musibah dan malapetaka itu besar sekali. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dosa kami memang banyak, maksiat dan kesalahan kami begitu banyak ya Allah, tapi mohon jangan sampai itu semua menjadikan sebab kau turunkan azab. Itu terus kita minta. Ya Allah, di negeri kita apalagi ya, dosa apa yang tidak dilakukan? Yang sombong model Fir'aun banyak, yang serakah model Qarun banyak, ya. Yang petantang-petenteng model Haman banyak. Bukan cuma ada, banyak. Yang melakukan maksiat seperti kaum Sadum banyak, Masya Allah. Apalagi yang seperti kaum Ad, kaum Samud, 9 tokoh yang berkomplot untuk membunuh Nabi Saleh, mencelakakan Nabi Saleh. Ada 9 naga Ustaz, ya, pokoknya 9 lah. Tis'atorahtin fil ard. Ada 9 tokoh atau 9 golongan, 9 kelompok. Ada. Semuanya juga ada ya, yang memusuhi dan membunuh orang-orang yang menyampaikan kebenaran juga ada. Menangkapi para dai juga ada. Tapi kenapa Allah masih tahan bencana itu? Allah masih tahan azab itu? Ya boleh jadi itu masih ada di tengah-tengah kita orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Begitu terjadi angin dia langsung duduk bersungkur, langsung duduk bersimpuh dengan penuh ketakutan memohon kepada Allah. Nggak jadi ya azab itu. Ya. Terjadi hujan deras, dia memohon kepada Allah, nggak jadi. Berterima kasih gitu ya. Istilahnya siapa tuh? Rumput bergoyang. Ebit ya, istilahnya ebit. Rumput yang bergoyang. Ini selalu berzikir dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh jadi mereka akan meninggal. Setelah itu siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang akan menjadi asbab sehingga Allah Subhanahu wa taala tahan itu? Kalau bukan kita. Kita nggak bisa mengandalkan orang soleh terus. Orang soleh satu persatu meninggal. Orang-orang taat, orang-orang alim ulama itu satu persatu meninggal. Kalau sudah habis pada meninggal mereka, siapa lagi yang akan menjadi tameng buat kita? Siapa yang menjadi pelindung buat kita? Kalau bukan kita. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, siapapun kita kalau terjadi bencana itu baca doa, memohon kepada Allah, beristighfar atas dosa dan kesalahan kita. Wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka, menurunkan bencana dan musibah kepada mereka selama mereka mau beristighfar. Insyaallah. Baik. Hadis terakhir di bab ini. Wa anhu radhiyallahu an, masih dari Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, annahu shalla fi zalzalatin 6 rakaat wa 4 sajdat wa qala hakadha salatul ayat. Rawahu al-Baihaqi. Wa dzakara Syafi'i an Ali bin Abi Thalib mithlahu duna akhirih. Bahwasanya diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwasanya beliau salat ketika terjadi gempa 6 rakaatin 6 ruku, jadi 2 rakaat, tapi rukunya rakaat pertama 3 ruku, rakaat kedua 3 ruku, sujudnya 4, jadi 2 rakaat, yang lainnya normal, sujudnya di rakaat pertama 2, rakaat kedua juga 2, 4, tapi di rukunya itu 3 kali rakaat pertama, 3 kali rakaat kedua, jadi 6 kali. Itu yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Lalu beliau berkata, hakadha salatul ayat. Beginilah disunnahkan, dianjurkan salat ketika terjadi berbagai macam tanda-tanda kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya bisa kusuf, bisa khusuf, salat gerhana matahari, gerhana bulan, gempa, badai, topan, di kita misalnya erupsi Gunung Merapi, apalagi misalnya tsunami, banjir bandang, itu semua adalah termasuk ayat. Kata Ibnu Abbas, kalau terjadi salah satu dari bencana musibah ini, lakukanlah sholat seperti sholat gerhana, yaitu 2 rakaat dengan 3 ruku di rakaat pertama, 3 ruku di rakaat kedua, sehingga terjadilah 6 ruku.
Ini diriwayatkan pula oleh Imam Syafi'i, tapi tanpa ada ucapan seperti inilah sholat ayat. Baik. Lalu berarti Ustaz, kalau terjadi gempa, itu apakah kita disunnahkan untuk melakukan sholat sunnah seperti gerhana atau sholat sunnah yang lainnya? Ini para ulama terjadi khilaf. Imam Ahmad bin Hambal misalnya dan juga Daud Az-Zahiri serta Ibnu Hazm mengatakan iya. Kalau terjadi gempa, maka disunnahkan untuk melakukan sholat sama seperti sholat kusuf, sholat gerhana. Gempa yang bagaimana? Beliau mengatakan gempa yang terjadi secara terus-menerus. Baru kemarin terjadi gempa di sini, lalu gempa di sana lagi, gempa di situ lagi, gempa di situ lagi. Nah, ini maka Imam Ahmad bin Hambal dan juga Daud Az-Zahiri mengatakan di situ disunnahkan sholat seperti sholat kusuf, tapi adalah sholat ketika terjadi gempa, seperti sholat gerhana tata caranya. Sementara Imam Syafi'i dan juga Abu Hanifah mengatakan memang disunahkan sholat, tapi bukan sholat khusus gerhana, khusus gempa seperti sholat gerhana. Cukup sholat 2 rakaat saja, sholat mutlak. Kenapa? Karena ada hadis sahih. Riwayat ini menurut Imam Syafi'i, menurut Abu Hanifah, apalagi Imam Malik mengatakan riwayat ini dhaif dan Rasul nggak pernah direkam oleh para sahabat lalu disampaikan kepada kita ketika terjadi gempa Rasul melakukan sholat seperti gerhana. Itu enggak. Meskipun memang di zaman Rasulullah di Mekah dan Madinah tidak terjadi gempa ya. Zaman Umar baru mulai terjadi gempa. Sehingga Rasul tidak diriwayatkan melakukan sholat ketika terjadi musibah atau bencana. Maka Imam Syafi'i dan juga Abu Hanifah berpendapat tidak ada sholat khusus gempa atau sholat khusus banjir, sholat khusus gunung Merapi meletus atau erupsi. Tidak ada sholat khusus ketika terjadi tsunami, nggak ada. Tapi kalau mau sholat secara mutlak boleh. Berdasarkan riwayat Aisyah, kata Aisyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi perkara yang membuat beliau takut atau perkara yang menyeramkan, yang menakutkan, faza'a ila shalah, maka beliau langsung berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sholat. Sholat apa itu? Sholat mutlak 2 rakaat biasa saja, lalu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dihindarkan dan dijauhkan dari bencana. Ini menurut Imam Syafi'i dan juga Imam Abu Hanifah. Sementara Imam Malik berpendapat makruh. Jadi makruh kalau orang melakukan sholat ketika terjadi bencana atau musibah. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Hadis ini dhaif menurut beliau, sehingga tidak perlu diamalkan. Cukup berdoa saja. Sebagaimana tadi ketika terjadi angin yang besar itu Rasulullah SAW cukup berdoa tanpa melakukan sholat. Nah, ini menurut pendapat Imam Malik. Yang benar yang mana Ustaz? Semuanya benar karena masing-masing memiliki dalil. Tapi kami secara pribadi yang dhaif ini lebih cenderung pada pendapat kedua, bahwa ketika terjadi gempa, banjir, longsor, meletusnya gunung Merapi, atau misalnya tsunami dan musibah-musibah bencana lainnya, itu kita dianjurkannya berdoa. Kalau mau sholat boleh, sholat sunnah secara mutlak, tapi tidak sholat secara khusus seperti sholatnya gerhana ya, atau yang ada khutbah segala macam. Lalu Ustaz, kalau terjadi gempa atau musibah bencana ini boleh nggak kita lari, kabur bahkan ketika sedang sholat? Nah, kalau lari kabur menghindari bencana musibah itu termasuk masyru'. Ketika terjadi gempa, udah biarin aja di sini Ustaz. Kalau kata Allah mati ya mati, kalau enggak ya enggak, udah biarin aja di sini. Nah, itu enggak termasuk ikhtiar seorang muslim. Kita harusnya ikhtiar menghindari gempa itu. Ada banjir datang, banjir, ayo menghindar. Biarin aja lah. Banjir juga dari Allah, tentaranya Allah. Kalau saya mati di sini juga ya karena takdir Allah. Akhirnya dia tidak berbuat apa-apa. Nah, ini enggak benar. Dianjurkan justru harus menyelamatkan diri. Jadi lari boleh. Jadi jangan bilang, oh pengecut, penakut, ada musibah malah lari. Ya memang harus begitu, lari kita menghindari sesuatu yang membahayakan. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ustaz, bagaimana kalau lagi sholat? Lagi sholat tiba-tiba terjadi gempa. Kita lanjutkan sholatnya atau kita batalkan? Ibnu Taimiyah memang mengatakan la yajuz qat'us shalah, tidak diperbolehkan menghentikan sholat min ghairi udhrin, tanpa adanya udzur. Bahkan beliau memasukkan kategorinya haram. Jadi memotong sholat, membatalkan sholat tanpa uzur yang dibenarkan itu nggak boleh. Lagi sholat udah Allahu Akbar, kayaknya kurang pas deh, terlalu. Udah takbiratul ihram, nggak jadi sholatnya, itu nggak boleh, haram kata Ibnu Taimiyah. Illa li uzrin, kecuali terjadinya uzur. Apa uzurnya ini?
Disebutkan oleh ulama yang lain, misalnya Ibnu Hajar mengatakan uzur yang diperbolehkan kita memutus sholat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah ketika terjadi sesuatu yang membahayakan nyawa kita atau nyawa orang lain, atau membahayakan harta kita. Nah, ini boleh kita batalkan. Misalnya membahayakan nyawa kita lagi sholat, nauzubillah min dzalik, terjadi gempa. Seperti yang kemarin terjadi di Lombok kalau tidak salah itu ya. Lombok ya. Ketika lagi sholat terjadi gempa, orang-orang semua pada lari kabur gitu. Sebagian masih tetap kekeh gitu. Ini hukumnya gimana nih? Boleh nggak memutus sholat ketika terjadi gempa? Maka para ulama mengatakan boleh, karena itu bisa mengancam nyawa. Terus dia bisa jatuh runtuh menimpa dia dan dia meninggal. Maka diperbolehkan memutus sholat. Maksudnya membatalkan sholatnya itu. Atau misalnya mengancam nyawa orang lain. Lagi sholat, ada misalnya nauzubillah min dzalik, kipas atau apa mau jatuh, ada orang di bawah duduk. Orang nggak ngeliatin ya, nggak lihat ya. Nggak mungkin kita bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak mungkin kan? Jadi gimana? Boleh dibatalkan. Pak, hati-hati, pindah Pak, jangan dari situ, jangan di situ duduknya, pindah. Kenapa? Tuh mau jatuh Pak tuh. Kita batalkan sholat, boleh. Karena ada yang mengancam. Ya. Atau misalnya saudara kita, mohon maaf, misalnya yang Allah tutup penglihatannya, di jalan dia nggak lihat, misalnya ada sesuatu yang membahayakan, maka boleh kita batalkan sholat kita, lalu kita selamatkan dia. Atau misalnya di sini ada yang bawa anak kecil, mau naik ke situ, mau lompat ke situ. Waduh, ngeri banget nih, bapaknya kemana nih anaknya? Boleh nggak kita membatalkan sholat kita? Boleh. Atau membahayakan harta kita. Apa mungkin kita yang pulang kampung mampir di rest area, kalau sholat di masjid, naruh tas misalnya di situ. Begitu ada saf yang kosong, dia maju ke depan. Ininya nggak dibawa nih tasnya. Di situ ada kunci mobil, di situ ada ATM, di situ ada duitnya misalnya, handphonenya di situ. Dia maju ke depan, ini nggak dibawa tasnya itu. Lalu pas lagi ruku ada tangan yang ngambil tas dia. Nah itu jangan, ya Allah lagi sholat, lagi sholat. Ya batalin sholatnya, langsung kejar, tangkap kalau perlu itu. Nah, ada misalnya di dekat kami ada masjid itu lagi waktu sholat subuh itu ada maling, dia kotak-kotak mau buka kunci, bukan kunci, motor parkir itu pakai kunci itu lagi tak. Ada jamaah dibiarin aja. Jadi kata jamaah itu, saya sebenarnya ngeliat tuh lagi sholat, karena nggak lantai 2 begini, lantai di bawah itu, dia bilang saya benar lihat ada orang itu berdua lagi ngotak-ngotak motor gitu. Cuman karena lagi sholat jadi nggak saya batalin gitu deh. Saya bilang boleh membatalkan kalau mengancam harta. Nggak apa-apa batal, langsung teriak, woi apain? Boleh, nggak apa-apa, batalkan sholat. Lalu setelah itu lanjutkan lagi, nggak masalah. Jadi jangan dibiarkan ada pencuri yang mengambil harta kita karena sedang sholat. Nah termasuk ketika terjadi gempa atau musibah dan bencana, boleh menghentikan sholat. Tapi kalau cuma gara-gara handphone, Allahu Akbar, terulut, aduh siapa sih ini telepon? Wih bos, iya bos, mohon maaf lagi sholat tadi. Nah itu nggak boleh. Kenapa? Karena ketika kita sholat, kita sedang komunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedang dialog kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedang membawa proposal dalam kehidupan kita yang begitu banyak, mau kita adukan kepada Allah. Jangankan ke Allah nih, ke orang saja nih, kita datang ke Pak RW, ke Pak RT, ke lurah, bawa proposal minta tanda tangan misalnya, atau bawa surat mau minta tanda tangannya, lagi ngobrol serius, tiba-tiba sebentar ya Pak lurah, ada apa? Kita potong gitu, ngobrol dengan yang lain, atau ada handphone kita angkat gitu. Sebentar ya Pak lurah, ya ada telepon penting. Marah nggak tuh lurah tuh? Marah dia, marah pejabat itu, bahkan RT pun marah, kesel, nggak dihargain, datang serius-serius, matiin dulu dong HP, kan lagi ngobrol sama saya. Apalagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka secara adab nggak boleh, gampang dikit-dikit berhenti sholatnya, dikit-dikit diulangi sholatnya, itu nggak boleh. Tapi kalau karena uzur, maka itu diperbolehkan. Wallahu taala alam bissawab.